Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajri dari Fakultas Fisioterapi dan saya akan menjelaskan tentang sebuah alat terapi bernama traksi lumbar. Traksi lumbar adalah sebuah alat dengan tenaga mekanik ataupun manual dengan cara kerja yaitu dengan cara memisahkan atau melonggarkan sendi dari jelengan lunak. Ada beberapa manfaat antara traksi lumbar tersebut. Yang pertama yaitu membebaskan sendi dari gangguan-gangguan sendi seperti joint distraction. Yang kedua itu mengurangi prostrusi dari hernia, nucleus pulposus. Dan ketiga itu mengulur jaringan lunak. Keempat, merelaksasikan otot. Yang kelima, memobilisasikan persendian. Dan keenam, imobilisasi. Dan efek fisiologis dari traksi tersebut adalah akan membuat jaringan lunak memanjang sehingga memperbaiki postur, lalu menurunkan spasm muscle dan nyeri akan berkurang. Traksi juga akan mempengaruhi tulang vertebra, di mana akan terjadi peningkatan ruang pada diskus intervertebralis. Akan terjadi tekanan pada diskus. Lalu rehydration yang diskus dan penurunan tekanan pada spinal nerve roots sehingga menurunkan spasm muscle dan nyeri berkurang. Lalu terjadi pergerakan pada lumbal yang akan membuat facet joint dan menurunkan tekanan sehingga menurunkan proses inflamasi dan nyeri pun akan berkurang. Saat terjadi pergerakan pada tulang, lumbal akan berpengaruh juga terhadap jaringan scar tisu atau jaringan parut, di mana akan terjadi proses pemanjangan jaringan scar tisu sehingga akan terjadi peningkatan gerak sendi dan healing jaringan lunak. Efek dari penggunaan traksi lumbar tubuh yaitu yang merupakan adalah efek patologi. Yang pertama itu diskusi prostrusi atau diskusi protrusion akan menekan spinal nerve root dan menekan spinal cord karena secara anatomi mengandung banyak air. Diskus memiliki kemampuan mudah rusak, di mana berat badan dan tekanan otot akan menekan diskus dan nucleus pulposus. Efek traksi pada diskus akan mengurangi tekanan antar vertebra dan pemberian traksi akan mempengaruhi terhadap tekanan vertebra dan elongasi dari diskus. Tekanan negatif akan menghilangkan tekanan dari nucleus pulposus dan secara langsung akan mengurangi tekanan pada spinal cord dan nerve root. Tekanan dari tekanan segmen sisi posterior akan menekan pulposus ke dalam sehingga kondisi akut lebih baik diberikan traksi dibandingkan kondisi kronis. Treatment diskus menggunakan metode intermittent di mana hidup selama 60 detik dan dimatikan selama 20 detik. Selanjutnya itu terjadi pada degenerative disc dan nerve root. Degenerative diskus terjadi secara bertahap, progresif, di mana terjadi penurunan dari ukuran diskus sehingga jarak antara satu vertebra dengan vertebra yang lain menyempit. Tanda awal adalah timbulnya pengapuran atau spur dan osteopites. Hal ini yang akan menimbulkan vertebra akan menjadi tegak dan kaku sehingga timbul pola bambu atau bambu spine. Peningkatan jarak intervertebral akan membukakan foramen intervertebral dan mengurangi jumlah tekanan pada nerve root, sehingga tekanan pada nerve root akan mempengaruhi penurunan inflamasi pada nerve root, sehingga akan mengurangi timbulnya adhesions dan penguluran pada durameter. Selanjutnya akan berpengaruh pada facet joint. Facet pada vertebra memiliki peranan terhadap pergerakan dan mengurangi tekanan pada permukaan bodi vertebra dan diskus. Pada vertebra sehat kira-kira 20%, pembedanan ditopang oleh facet. Saat fleksi lumbal, facet akan terbuka. Hipomobil pada facet akan berkurang pada posisi netral. Traksi akan menghasilkan pergerakan antara sisi superior dan inferior facet. Selanjutnya akan mempengaruhi muscle spasm. Traksi digunakan untuk membebaskan muscle spasm karena nerve root mengimpingement atau gangguan postural. Stretching secara perlahan akan mengurangi kontraksi otot tonik dengan cara terjadinya penguluran pada serabut otot. Stimulasi mechanoreceptors pada otot akan mengurangi nyeri dan spasm. Intermittent traksi akan menghasilkan relax saat fase off atau mati. Penurunan tekanan pada cabang saraf spinal akan meningkatkan diameter dari foramen sehingga akan mengurangi massa spasm.
Selanjutnya adalah indikasi dari penggunaan traksi lumbal. Yang pertama itu degenerative disc, selanjutnya post protruding intervertebral disc, nerve root compression, osteoarthritis or facet joint inflammation. Selanjutnya adalah capsulitis, dan kontraindikasi dari pemakaian traksi lumbal ini adalah asset injury, unstable spine, meningitis, vertebral fracture, extruded disc fragmentation, spinal cord compression, osteoporosis, dan rheumatoid arthritis. Selanjutnya saya akan membahas tentang dosis dari penggunaan traksi lumbal ini. Secara umum, penggunaan traksi lumbal bisa digunakan secara kontinus atau intermittent. Pada fase patologi digunakan selama 20 menit, degenerative discus digunakan selama 10 menit, discus protusi digunakan 8-10 menit, dan muscle spasm digunakan selama 20 menit. Sebagai salah satu contoh dari dosis tersebut adalah dosis penggunaan traksi lumbal pada kondisi seperti nyeri punggung bawah dengan sasaran untuk mengurangi spasme otot. Biasanya akan menggunakan beban tarikan 25% berat badan. Menggunakan teknik intermittent dengan perbandingan tarikan dengan waktu relax, yaitu 5:5. Total waktu yang diinginkan sekitar 20-30 menit, digunakan 2-3 kali per minggu. Selanjutnya saya akan membahas tentang mekanisme. Yang awal yang pasti ditentukan itu penentuan alat, menggunakan traksi elektrik atau dengan pangkat semi komputer digital. Selanjutnya akan ditentukan posisi pasien. Lumbal traksi hanya bisa dilakukan posisi tidur, terlentang, dan tengkurap. Posisi terlentang akan meningkatkan lumbal flexion hip, dan knee, yang bisa dilakukan untuk meningkatkan flexion lumbal dan pelvic. Flexion hip 45-60 derajat akan berpengaruh pada segmen L5 sampai S1. Flexion hip 60-75 derajat akan berpengaruh pada segmen L4 sampai L5. 70-90 derajat akan berpengaruh pada segmen L3 sampai L4. Posisi flexion hip 90 derajat akan berpengaruh pada sisi posterior vertebral lumbal. Posisi tidur tengkurap dilakukan untuk menghindari gerakan fleksi lumbal yang berlebihan dan menimbulkan nyeri atau meningkatkan gejala periferal. Posisi ini akan meningkatkan jumlah tarikan pada segmen lumbal. Posisi ini cocok untuk kondisi posterior protrusion disc. Selanjutnya yang akan diperhatikan yaitu alat pengikatnya. Menggunakan alat pengikat punggung berupa sabuk atau bisa disebut sebagai pelvic belt yang dikaitkan di atas krista ilaka dan dihubungkan ke mesin traksi serta fiksasi pada tubuh bagian atas untuk menghindari bagian atas untuk tertariknya tubuh ke bawah akibat tarikan lumbal. Selanjutnya akan membahas tentang tekanan. Beberapa menit di awal saat posisi pasien tidur terlentang akan terjadi tarikan dengan beban 7% dari berat badan. Dari tarikan tersebut akan terjadi efek pada soft tissue, upper lumbal C1 sampai C2. Peningkatan foramen intervertebralis traksi dengan beban antara 5 kg sampai 10 kg. Sekian adalah hasil presentasi saya terhadap traksi lumbal. Sekian, terima kasih. Maaf atas beberapa kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.